Kalau dari aku, Novologis itu, membuat aku tuh menyadari betapa pentingnya komitmen sih. Komitmen untuk menjaga kesucian diri sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Masa-masa anak-anak remaja sekarang mungkin tidak, melihat lagi, kemudian sebagai sesuatu hal yang penting. Temenan itu nggak penting langsung aja punya interest satu sama lain udah pasti bakal jadi nih gitu Mhm. ya. Justru melewatkan, masa-masa di mana kita bakal saling mengenal dan jadi diri sendiri. Dalam berpacaran ini ya seperti di Novologis juga kita harus open, Iya. ya dalam berpacaran itu harus ada orang-orang di sekeliling kita, jadi berpacaran itu nggak eksklusif berdua doang di tempat-tempat tertentu gitu, tapi, berpacaran itu adalah persahabatan yang lebih mendalam antara pria dan wanita. Oke, untuk how to find the right one, be the right one first ya, Wow, deep banget sih ini. gitu. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Ibu Evelina menjadi orang tua baru dengan segala tantangan dan dinamikanya. Nah, sekarang tadi kan Kak Eve sampaikan bahwa Kak Eve ini adalah fasilitator dan Novologis. Nah, biasanya kalau Novologis kita panggil Kak aja ya, biar lebih Iya. nyaman gitu untuk ngobrolnya. Boleh nggak sih Kak Eve ceritain sedikit tentang bagaimana perjalanan Novologis mengubah kehidupan Kak Eve mulai dari masa remaja sampai sekarang ini? Oke, pertama aku ikut Novologis itu sebagai, peserta yaitu di 2015 gitu. Terus habis itu dengan nilai-nilai Novologis aku mengambil komitmen sampai di tahun 2020 aku jadi fasilitator NA sampai sekarang ya. Mhm. Cuman emang karena udah punya anak jadi kurang aktif gitu. Apa yang membuat Kak Eve tuh merasa bahwa hidupnya berubah banget setelah ikut Novologis kan dari masa remaja ya? Pasti itu apakah mengubah cara pandang, kemudian value dan juga boundaries dalam kehidupannya Kak Eve? Kalau dari aku Novologis itu, membuat aku tuh menyadari betapa pentingnya komitmen sih. Komitmen untuk menjaga kesucian diri sebelum masuk ke jenjang pernikahan Mmm. gitu. Jadi itu jadi satu fondasi sih buat aku untuk melihat, hubungan yang sehat, terus bagaimana membangun karakter yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan juga, pengaruh media sosial dalam hidup kita gitu. Mhm. Jadi, pokoknya Novologis ini sangat membantu saya lah untuk, punya nilai-nilai yang tepat gitu ya untuk saya jalani gitu. Wow, luar biasa ya dari sejak muda ya udah mengambil komitmen untuk menjaga kemurnian hidup. Nah, tapi Mhm. menariknya nih Kak Eve kan sekarang sudah berkeluarga, sudah menjadi orang tua. Apa sih yang membuat Kak Eve sampai sekarang masih ingin gitu untuk berjuang bagi generasi muda sekarang? Mungkin itu bisa dibilang passion ya, passion atau calling lah ya, panggilan buat aku sendiri karena, di waktu aku remaja, aku muda itu aku sangat terbantu dengan nilai-nilai salah satunya dari Novologis dan juga komunitasku gitu. Mhm. Jadi karena aku sudah terbantu dan tertolong itu, aku melihat ya apalagi aku udah melalui fasenya itu jadi sudah seharusnya sih sebenarnya aku juga membantu generasi selanjutnya gitu. Jadi, itu sesuatu hal yang, tidak berhenti di aku aja nantinya gitu. Wow, ini sebuah passion yang luar biasa karena memberi dampak ya. Bukan hanya untuk Mhm, generasi kita, tetapi juga generasi yang setelah kita. bener. Nah, karena berbicara tentang dampak, hari-hari ini begitu banyak dampak-dampak di luar sana yang kurang baik gitu ya, yang Mhm. memberikan dampak yang negatif bagi generasi kita. Di saat yang bersamaan kita juga punya passion atau kerinduan untuk generasi kita yang akan datang ini memiliki value yang baik dan bisa membangun hubungan yang sehat. Nah, berbicara tadi kan Kak Eve sampaikan bahwa membangun komitmen ya dengan adanya Novologis, komitmen Kak Eve itu benar-benar untuk menjaga kemurnian hidup. Nah, bagaimana pandangan Kak Eve terkait kondisi atau gaya berpacaran atau gaya membangun hubungan anak muda zaman sekarang? Kita tahu bersama ya ada boundaries yang mulai kabur dan lain sebagainya. Nah, gimana pandangan Kak Eve terkait hal ini? Saat-saat ini kan, kita lihat di sosial media gitu atau mungkin di sekitaran kita itu emang jelas ya bahwa pengaruh sosial media, terus habis itu film-film ya, Mhm. film-film romantis dari luar, budaya-budaya di luar itu seperti menjadi hal yang sesuatu yang
harusnya ada batasan jadi normal gitu loh. Iya, Kalau di betul. luar batas itu jadi normal gitu bagi mereka, dan nggak salah kok, apalagi mereka selalu mengkonsumsi itu Mm-mm. gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, eh, masa-masa anak-anak remaja sekarang mungkin tidak melihat lagi kemurnian sebagai sesuatu hal yang penting. Padahal ternyata kemurnian itu pada akhirnya adalah protection sebenarnya untuk kita, menjaga kita supaya kita juga tidak menyesal di kemudian harinya. Benar. Nah, apalagi anak-anak sekarang juga begitu banyak media-media yang menggambarkan bahwa berpacaran itu udah boleh melakukan lebih seperti pasangan suami istri, bahasanya kayak trial dulu gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Nah, gimana Kak Eve menyikapi ini sebagai seorang fasilitator no apologies ketika melihat tren dan situasi yang terjadi sekarang ini? Kalau sikap aku sih, aku sedih sih sebenarnya ya. Jadi melihat mereka itu hal-hal demikian sebagai sesuatu hal yang nggak penting lagi gitu, dan sebenarnya mereka masih, karena masih remaja aja sih ya, belum dewasa gitu. Jadi itu membentuk pola pikir yang ya hidup cuma sekali aja lah ya gitu, dan ini waktunya emang masanya seneng-seneng gitu ya, nanti akibatnya itu nggak dipikirin gitu. Tapi sebenarnya suatu hari pasti mereka akan menerima ya, maksudnya akibat dari tindakan yang seperti tadi tanpa batasan itu. Oke, pada akhirnya berarti kita juga harus berhati-hati ya dalam membangun kualitas diri dan juga membangun dan memilih pasangan hidup yang akan bersama dengan kita di kemudian hari. Benar. Nah, berbicara tentang relationship nih, ini hal yang sangat menarik karena kan kalau anak-anak muda sekarang itu pengen membangun hubungan yang sehat, pengen dapat orang yang tepat, bahasanya gitu ya. Tapi kan kadang step-stepnya nggak tahu mulai dari mana. Nah, kalau dari pengalaman KFV dan juga sebagai fasilitator no apologies, apa sih step-step yang tepat yang bisa dirasa untuk diaplikasikan untuk membangun sebuah hubungan yang sehat? Yang pasti pertama harus punya pertemanan yang sehat dulu sih. Ya, soalnya pertemanan itu adalah fondasi kita saling mengenal satu sama yang lain, dan menjadi diri sendiri dulu gitu ya. Kalau misalnya kita udah nge-skip ya istilahnya, kayak oh pertemanan itu nggak penting, langsung aja punya interest satu sama lain udah pasti bakal jadi nih gitu ya. Justru melewatkan masa-masa di mana kita bakal saling mengenal dan jadi diri sendiri gitu. Kita tahu dia aslinya seperti apa, dia tahu kita aslinya seperti apa, itu adalah sebenarnya fondasinya kan gitu. Jadi jangan sampai, saya juga bilang sih sama beberapa anak-anak muda lainnya tuh, kayak nggak salah juga kalau mau main aplikasi ya, kan sekarang kan lagi booming ya kan aplikasi dating gitu. Nggak salah juga, tapi jangan fokusnya ke langsung pacaran gitu. Oh kamu merasa butuh kenal orang baru gitu, it's okay, kalau ada yang match juga nggak masalah, tapi kamu harus berteman dulu gitu. Walaupun terkadang biasa pakai aplikasi itu kan ya intinya kan sebenarnya mau langsung pacaran gitu kan, tapi alangkah baiknya ya, khususnya perempuan sih gitu, untuk menjadi orang yang lebih waspada gitu. Jadi pasti yang pertama harus punya pertemanan yang sehat dulu, saling mengenal, jadi diri sendiri. Kedua ya dengan persetujuan ya orang-orang di sekitar yang jadi support system kita, melihat oh ternyata lawannya ini baik, cocok juga gitu ya, ada dapat restu lah ya gitu, dapat restu, baru mulailah punya hubungan yang lebih dalam ya, berpacaran gitu. Dan dalam berpacaran ini ya seperti di No Apologies juga, kita harus open ya. Dalam berpacaran itu harus ada orang-orang di sekeliling kita, jadi berpacaran itu nggak eksklusif berdua doang di tempat-tempat tertentu gitu, tapi berpacaran itu adalah persahabatan yang lebih mendalam antara pria dan wanita gitu, sehingga pacarannya juga sehat, orang-orang bisa melihat pacaran kita seperti apa gitu ya, dan juga pacarannya juga tidak jadi saling menyakiti satu sama yang lain. Nah setelah sudah deep, udah makin kenal, keluarga juga makin cocok, punya visi ke depan hubungannya seperti apa, udah bisa diomongin lah gitu masa depan tentang hubungan itu, ya masuklah ke pertunangan gitu. Nah kalau pertunangan baru lebih dalam lagi ya, lebih intim, lebih deep gitu, terus punya waktu yang lebih intens untuk berdua, tapi bukan berduanya yang lain ya, maksudnya berduanya itu dalam hal merencanakan hubungan masa depannya itu mau seperti apa, itu jadi lebih dibahas lebih dalam gitu, sampai akhirnya masuk ke jenjang pernikahan. Wow, menarik banget ya. Berarti tidak boleh kita skip ya prosesnya, mulai dari persahabatan, pacaran, pertunangan, bahkan sampai kepada pernikahan. Nah, tadi menarik juga bahwa ketika seseorang skip satu part,
itu seringkali ada hal-hal yang miss gitu ya. Nah, kalau di dalam berbicara persahabatan sebagai step pertama, gimana sih boundaries atau langkah-langkah untuk membangun persahabatan, apalagi kan kalau ngomong lawan jenis ya gitu, pasti ada boundaries dong. Kita juga nggak serta-merta sama seperti dengan teman-teman kita yang sesama wanita, kalau dia wanita, atau pria dengan sesama pria, seperti itu. Kira-kira bagaimana untuk tetap sehat gitu ya di dalam relasi, persahabatan, pertemanan, walaupun dengan lawan jenis seperti itu. Boundaries pertama sih paling penting, dalam hal fisik ya, Ya. gitu. Jadi nggak sembarangan ngerangkul atau nggak sembarangan mungkin bonceng-boncengan ya Oh, misalnya ya kan, gitu. Terus habis itu, minuman ya, ini aku sih perhatiin sih kayak sedotan bareng-bareng atau satu gelas bareng-bareng gitu. Mungkin orang melihat itu hal yang biasa gitu, Ya. tapi kalau dari saya sendiri melihat itu hal yang istilahnya personal sih gitu ya, yang privacy sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai yang kamu lakukan nantinya dengan suami kamu, kamu bisa juga lakuin dengan teman kamu iya gitu ya. teman kamu gitu. Jadi kalau yang aku lihat sih hal seperti itu sangat penting. Ya. Ya gitu, dari fisik. Terus habis itu mungkin kan sekarang lagi tren curhat-curhatan gitu ya. Karena aku juga ada nanganin anak muda yang ngomong, iya aku curhat sama lawan jenis supaya aku ngerti POV-nya dari lawan jenis kayak gimana gitu Iya. kan. Tapi kan biasanya curhat-curhat sama lawan jenis kadang motivasinya jadi lebih daripada sekedar Betul. teman kan gitu. Pada akhirnya malah tidak ada batasan ya, jadi hubungannya malah jadi gantung ya, nggak jelas juga gitu. Makanya kalau mau curhat ya lebih baik gitu kepada orang yang tepat, orang yang lebih dewasa gitu. Kalau mau tahu POV dari lawan jenis, menurut saya pun lebih baik kepada orang yang lebih dewasa aja sih, dan orang yang tepat ya Mentor gitu. bisa dibilang gitu Mentor ya. gitu, supaya nggak jadi jatuh kepada zona abu-abu gitu. Itu aja sih. Wow, penting sekali ya punya boundaries dan tahu sampai di batas mana dan value-value kita juga ya. Kalau berpacaran nih Kak Evi, dari pengalaman Kak Evi secara pribadi kan sudah berpacaran terus menikah, how to find the right one? Wah, banyak ini pertanyaan orang kan segitu. Gimana sih bisa yakin bahwa dia adalah pilihan yang terbaik dan tepat untuk bahasanya dipacarin bahkan sampai kepada pernikahan? Oke. Untuk how to find the right one, be the right one first ya. Wow, deep banget sih ini. Gitu, harus jadi yang terbaik dulu sih gitu. Seseorang yang terbaik bagi kita pasti bakal mencari juga yang terbaik gak sih? Gitu ya, istilahnya kayak hukum magnet ya, saling itu ya, Tarik-menarik saling ya? tarik-menarik gitu Iya. ya. Nah, makanya kita sendiri jadi orang yang terbaik dulu gitu loh. Kita mau pasangan kita seperti apa, ya kita juga harus menjadi orang yang bisa mengimbanginya. Kita misalnya mau, oh aku pengen nih punya pasangan yang disiplin atau jaga kemurnian gitu. Tapi kita orang yang nggak disiplin, nggak bisa jaga kemurnian, ngomongnya sembarangan. Tapi kita mau pasangan yang Terbaik bahasanya terbaik gitu ya. gitu. Tapi kita sendiri nggak jadi yang terbaik gitu ya. Jadi kalau dari aku sendiri, jangan fokus untuk mencari yang terbaik gitu. Jadi diri sendiri yang terbaik. Pasti istilahnya jodoh lah ya. Pasangan itu pasti akan tersedia gitu buat orang-orang yang naikin kualitas dirinya. Wow, deep banget ini. Berarti Gitu. kita percaya bahwa pasangan itu pasti diberikan Tuhan tuh yang sepadan, ya kan? Benar. Nah, sepadan ini kan nggak cuma bicara soal status ekonomi dan lain sebagainya. Ada orang sempit hanya sampai di situ ya, yang bahasanya orang yang sama-sama mungkin ada uang atau apa, tetapi lebih bicara karakter, visi ke depan, terus kemudian juga values dan lain sebagainya, itu juga perlu dibicarakan dan dipertimbangkan ya Kak Eve ya. Bahwa itu juga akan membawa kita kepada pernikahan dengan lebih serius pada akhirnya kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Eve sendiri nih, peran mentor dalam kehidupan Kak Eve ketika membangun hubungan berpacaran, dalam menjaga kemurnian, memiliki values yang tepat dan boundaries yang tepat itu seperti apa sih? Jadi aku bersyukur banget sih aku punya mentor ya. Jadi waktu pacaran itu kan kita masih belajar saling mengenal dan jadi diri sendiri. Itu aku tuh pernah debat gitu ya, debat beberapa hal lah, juga di dalam pekerjaan juga debat lah sama pasangan saya gitu. Dan masing-masing kan masih punya ego gitu ya, dan kita nggak tahu gimana nyelesainnya gitu. Jadi akhirnya jadi masing-masing nggak enak hatinya, mau komunikasi juga susah gitu. Tapi kita bersyukur kita punya mentor. Jadi kita cari mentor kita ngomongin dan dapat masukan. Bahkan mereka juga membantu kita untuk mengkomunikasikannya gitu. Jadi
ada mentor, jadi ngomong baik-baik, ada penengahnya gitu ya. Jadi membantu kita untuk saling mengenal dan bagaimana mengantisipasi sih Iya. sebenarnya situasi tertentu, apalagi nanti kita kan mau menuju ke pernikahan gitu. Jadi peran mentor dalam hidup aku tuh benar-benar membantu aku untuk lebih istilahnya mengkoreksi diri juga gitu dan mempersiapkan untuk ke jenjang pernikahan. Wow, berarti sepenting itu ya peran dari seorang mentor dalam kehidupan, khususnya di dalam membangun hubungan. Karena ada Iya. begitu banyak juga mindset anak-anak yang kalau bisa diem-diem aja gitu. Nanti kalau udah jadian baru ngomong dan lain sebagainya, tanpa meminta POV atau mungkin masukan dari orang-orang yang lebih objektif pastinya seperti itu. Dan harapannya juga dengan kita semakin dewasa membangun hubungan, maka kita juga semakin berhati-hati gitu kan, dan tidak tergesa-gesa di dalam membangun sebuah hubungan. Karena pada akhirnya pernikahan itu adalah menjadi tujuan dari pacaran, benar ya Kak Eve ya? Benar-benar. Boleh nggak kasih satu tips atau satu pesan buat setiap generasi muda yang lagi mendengarkan keluarga bercerita hari ini dalam mereka membangun hubungan untuk masuk ke dalam pernikahan nanti? Harus menjaga kemurnian hidup ya, itu sih. Itu aja kan, satu aja kan? Boleh lebih, nggak apa-apa. Oke, jadi harus menjaga kemurnian hidup, meng-upgrade diri terus gitu, dan pastikan punya nilai yang tepat di dalam nantinya mau membangun rumah tangga itu. Kita udah punya nilai di dalam diri kita sendiri supaya nantinya dengan pasangan kita nyambung gitu ya, nilai yang sama untuk membangun rumah tangga gitu, dan nantinya ya ada proses-prosesnya lah gitu. Thank you. Wow, luar biasa sekali ya. Kita belajar bahwa mulai untuk membangun hubungan dimulai dari diri kita sendiri yang mau lebih baik dan kita mengupgrade nilai diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran nih, program Noplogis yang dari tadi udah disebutkan ya, apa sih itu? Itu adalah global kurikulum berbasis karakter dan itu mencakup 3 edukasi, yaitu edukasi kesehatan, relasi, dan juga karakter. Bagi teman-teman yang penasaran bisa mengkontak Focus on the Family Indonesia atau Noplogis Indonesia. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan konseling, kita juga hadir dengan layanan peer counseling, di mana teman-teman bisa curhat dan bercerita untuk membagi kehidupan dan mendapatkan insight-insight dari setiap konselor yang ada. Terima kasih dan sampai berjumpa di episode berikutnya.